Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua kan anak-anak ibu? Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau nanya nih sama kalian, siapa yang tadi pagi berangkat sekolah ada sarapan? Sarapan semua? Iya, kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita pada saat belajar tidak lapar dan kita pun semangat dalam belajar dan juga sehat. Jadi kita sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Selain dari sarapan, sebelum berangkat ke sekolah kita ngapain? Iya, kita harus salam kedua orang tua kita. Sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan, kita harus salam kedua orang tua kita. Baru kita berangkat ke sekolah. Iya, LD? Oh iya, uang jajan ya, tidak lupa. Iya, uang jajan kita boleh jajan, tapi kita tidak boleh jajan terlalu banyak. Nanti kita bodoh. Jadi kita belajar jajan itu secukupnya saja. Tidak boleh jajan banyak-banyak ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Tika? Iya, kemarin kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, kalian sudah tahu semua kan? Apa saja strategi meningkatkan kemampuan berbicara? Alhamdulillah masih ingat semua. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya, nggak ada yang tahu. Hari ini kita mau belajar tentang meningkatkan kemampuan membaca. Nah, di sini ibu mau bertanya nih sama kalian. Siapa yang suka membaca, tunjuk tangan. Semua suka membaca? Alhamdulillah, rajin-rajin sekali anak ibu. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu membaca? Nah, kita itu membaca itu salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan sampai saat ini. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu membaca itu memang sudah kegiatan kita sehari-hari. Mungkin zaman dulu orang dulu kurang dalam membaca, tapi alhamdulillah kita sekarang sangat lancar dalam membaca. Mungkin ada yang tidak bisa membaca di sini? Alhamdulillah bisa membaca semua ya anak ibu. Alhamdulillah ya. Nah, baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun tinggi atau SMA, kuliah, setiap orang itu pasti bangga memiliki seorang anak yang pandai dalam membaca. Mungkin ada satu yang kurang dalam membaca itu, tapi harus kita didik sampai bisa membaca ya. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak apa itu sih membaca? Ayo tunjuk tangan siapa yang tahu apa itu membaca. Nggak ada yang tahu? Oh iya, membaca itu membaca puisi, membaca pantun ya. Iya, kalian tahu nggak sih apa sih itu sebenarnya membaca? Iya, jadi membaca yaitu suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, bahasa, tulis, atau banyak sekali. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Nah, berarti
Membaca yaitu kegiatan yang aktif agar siswa dapat membaca secara aktif. Mereka perlu berlatih untuk dapat mengkomunikasikan dua kalimat. Jadi membaca itu juga sebenarnya untuk mengetahui apa sih yang ditulis di dalam buku. Jadi kita bisa mengetahui, atau kegiatan kita seperti sekolah itu kita pasti ada membaca. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan membaca itu apa? Apa tujuan membaca? Ada yang tahu? Ya, tujuan membaca yaitu yang utama untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Maka membaca itu kita memperoleh informasi. Misalnya ada tulisan poster dilarang membuang sampah sembarangan, maka kita membaca di situ, kita membaca bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ataupun di jalan ada panah jalan ini rusak, maka jalan ke sana. Jadi kita tahu kita tidak melewati jalan yang rusak, kita akan melewati jalan yang bagus, yang sudah dibenarkan. Maka itu sebuah informasi. Dengan kita membaca, kita memperoleh informasi. Nah, membaca ada juga tujuannya untuk yang pertama yaitu membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Misalnya koran, ya, koran. Dengan kita membaca koran, kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan pengetahuan bahwa misalnya di tempat daerah yang lain ada terjadi banjir, maka kita mendapatkan informasi dari koran yang sudah kita baca. Yang kedua itu membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan keindahan. Nah, di sini misalnya ada suatu teks cerita pendek. Nah, di sini cerita itu ada keindahan di dalam cerita tersebut. Nah, jadi misalnya juga puisi itu juga ada keindahan dalam membacanya, dalam isi ceritanya. Yaitu yang ketiga, membaca untuk mengisi waktu luang. Nah, jenis membaca yang dipergunakan tidaklah terikat pada jenis tertentu. Demikian pula bacanya. Yang penting ditanamkan pada siswa adalah bagaimana dapat mengisi waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kamu ada waktu kosong, jangan kamu gunakan itu untuk bermain, tapi untuk membaca agar kamu memperoleh informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan lebih gitu dengan membaca, dengan mengisi waktu luang dengan membaca. Nah, cara meningkatkan keterampilan membaca siswa yaitu bagaimana menurut kalian? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Nah, ada dua aspek keterampilan membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan bersifat pemahaman. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis meliputi, ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Nah, keterampilan yang bersifat mekanis meliputi pengenalan bentuk huruf. Nah, pengenalan bentuk huruf, kalian harus mengenali dulu bentuk huruf, bahwa huruf A itu bagaimana bentuknya, huruf I itu bagaimana bentuknya, B, C itu harus tahu kalian harus mengenali dulu bentuk-bentuk huruf. Terus pengenalan unsur-unsur linguistik dan pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi. Nah, misalnya ibu, kalian harus eja
bu, ibu. Nah, begitu. Yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman, yaitu memahami pengertian sederhana, memahami makna, penilaian, dan kecepatan membaca yang fleksibel. Terus, ibu mau nanya nih kepada kalian, jenis pertanyaan untuk mengungkapkan hasil belajar dalam ranah kognitif, yaitu kemampuan pada aspek pengetahuan. Nah, di sini kalian membaca untuk memperoleh informasi. Semana sih pengetahuan kalian setelah kalian membaca koran, setelah kalian membaca buku, atau setelah kalian membaca majalah, puisi, sampai mana sih pengetahuan kalian? Nah, yang kedua itu kemampuan pada aspek pemahaman. Nah, setelah kalian membaca, sampai mana sih kalian paham? Semana sih pemahaman kalian dalam suatu teks bacaan setelah kalian membaca? Nah, yang ketiga kemampuan pada aspek aplikasi. Yang keempat kemampuan pada aspek analisis. Yang kelima kemampuan pada aspek sintetis. Dan yang keenam kemampuan pada aspek evaluasi. Tugas guru ialah membimbing dan membantu siswa untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan-keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini, keterampilan membaca, usaha-usaha yang dapat dilakukan agar siswa memiliki keterampilan membaca, yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memperkaya kosakata. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, memperkenalkan sinonim, antonim, parafrase, kata-kata dasar yang mendasar sama. Yang kedua, memperkenalkan imbulan atau kalian tahu? Ya, awalan, sisipan, atau akhiran. Yang ketiga, mengira-ngira makna kata-kata dari konteks atau hubungan kalimat. Yang keempat, menjelaskan arti suatu kata abstrak. Terus, membantu siswa untuk memahami makna struktur kata, kalimat, dan sebagainya, dan diberikan seperlunya. Yang pertama, guru dapat memberikan penjelasan, pengertian, kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah, atau peribahasa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan, menanyakan ide pokok suatu paragraf, menunjukkan kalimat yang kurang baik, dan menyuruh membuat rangkuman. Nah, setelah kalian membaca, setelah belajar membaca, kalian itu harus membuat rangkuman. Nah, yang ketiga yaitu guru menyuruh membaca dalam arti dengan waktu yang terbatas. Bibir tidak boleh digerak-gerakkan. Agar hal ini dapat berhasil dengan baik, diinformasikan kepada siswa tentang tujuan membaca ini. Misalnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, pikiran pokok, dan sebagainya. Terus di sini ibu mau nanya, kan kalian suka membaca nih, apa sih yang kalian suka dari membaca? Kalian suka membaca apa sih? Ya, di sini ibu nanti ada sebuah teks bacaan, nanti ibu mau menyuruh kalian untuk membaca di depan kelas ya, tapi nanti itu. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca, yaitu yang pertama, setiap paragraf kelompok menentukan ide pokok. Yang kedua, setelah didiskusikan untuk menetapkan judul yang tepat. Yang ketiga, setiap pasangan memuaskan perhatian pada kalimat topik serta paragraf wacana tersebut. Yang keempat, setiap pasangan memperhatikan atau membaca rangkuman bab terakhir. Melatih kemampuan memahami bagian sebuah wacana. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tahu anak-anak? Enggak. Bahan bacaan ditentukan oleh guru. Nah, sebelum anak-anak membaca atau melakukan
kegiatan membaca, guru itu sudah menentukan bagian yang mana, bahan apa sih yang harus dibaca untuk anak-anak nantinya. Yang kedua, setiap kelompok mencatat sebanyak-banyaknya bagian yang terdapat pada bacaan untuk mempermudah digarisbawahi. Yang ketiga, setelah itu pasangan membacakan hasil kerjanya yang sudah tadi dituliskan. Mereka harus membacakan kembali di depan kelas dan guru memeriksa hasil jawaban mereka. Terus, melatih kemampuan mengenal kalimat yang tak ada hubungannya dalam wacana. Langkah-langkahnya, bahan bacaan ditentukan oleh guru. Setiap pasangan atau kelompok menentukan tempat kalimat yang salah, mendiskusikan, diperiksa bersama, atau hasilnya didiskusikan bersama. Nah, kalian tahu nggak sih anak-anak ibu, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi keterampilan membaca? Ada yang tahu? Kemampuan membaca seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan luar diri seseorang. Apabila dia tidak apabila misalnya Atika tidak suka membaca, maka itu adalah salah satu faktor mengapa dia kurang bisa membaca begitu. Jadi apabila dia gemar membaca, hobi membaca, maka kemampuan membaca Tika itu luar biasa gitu. Membacanya itu baik gitu. Jadi faktor dari dalam diri yaitu minat, motivasi, dan kemampuan membaca itu udah memang di dalam diri. Misalnya minat membaca Rifki itu sangat besar minat bacanya, sehingga dia membacanya pun sudah lancar sekali, sudah baik sekali. Beda dengan yang tidak mempunyai minat membaca, itu membacanya kurang. Jadi, nah, ibu ada lembaran teks untuk dibaca. Nah, siapa yang mau membacakannya di depan kelas? Iya, Atika. Silahkan Atika maju. Baik anak-anak, kita mendengarkan Atika membaca di depan kelas ya. Iya, terima kasih Atika. Siapa? Oh, Rifki. Rifki mau maju juga membaca di depan kelas. Iya, silahkan Rifki. Iya, sudah, terima kasih Rifki. Terima kasih Atika dan Rifki. Nah, di sini Rifki dan Atika sudah membaca nih. Siapa? Oh, Eldi mau membaca juga. Nah, kalau semua mau membaca, waktunya sudah tidak cukup lagi. Nanti ya kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan meningkatkan kemampuan membaca. Kalian sudah tahu membaca itu apa. Nah, cukup sampai di sini hari ini pembelajaran kita tentang meningkatkan kemampuan membaca. Apa? PR? Enggak, hari ini ibu tidak memberikan PR untuk kalian ya. Senang kan? Nah, jadi cukup sampai di sini aja pembelajaran kita pada hari ini tentang meningkatkan kemampuan membaca. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.